yaitu kebersamaan di tempat wisata. Kita akan mempelajari muatan pelajaran SBDB. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita sama-sama akan membuat kreasi buaya dari tanah liat serta maket kebun binatang sederhana seperti pada gambar. Pada gambar adalah sebuah contoh maket sederhana yang dibuat oleh salah satu temanmu, yaitu Mbak Aina dari kelas 2C. Bagaimana toh alat dan bahan serta langkah-langkah membuatnya? Siapkan alat tulis kalian, BB Digit 7 kalian, serta buku tulis kalian. Kita awali pelajaran SBDB dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, untuk membuat kreasi buaya dari tanah liat, kita membutuhkan alat dan bahan. Apa saja ya alat dan bahan untuk membuat kreasi seperti pada gambar? Yang pertama, bahan yang kita butuhkan jelas kalian membutuhkan tanah liat atau bahan lunak yang mudah dibentuk. Ini juga merupakan bahan alam ya. Yang kedua, kalian membutuhkan pelumas. Pelumas itu nama lainnya oli kalau tidak ada minyak goreng agar tidak lengket ketika kita membentuknya. Yang ketiga, kalian membutuhkan cat. Ketika nanti sudah kering, sudah dijemur, bisa dicat dengan warna sesuai hewan aslinya. Yang keempat, kalian membutuhkan air ketika untuk melunakkan tanah liat. Itu adalah bahannya. Apa saja alatnya sayang? Alat yang kalian butuhkan jelas adalah alas. Jika tidak ada triplek, kalian bisa menggunakan kardus bekas. Itulah alat dan bahan untuk membuat kreasi buaya dari tanah liat. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah untuk membuat kreasi buaya tersebut? Ini yang pertama, kalian harus menyiapkan alat dan bahan. Kemudian kalian juga harus mengambil tanah liat secukupnya dahulu. Kemudian kalian membentuk, memijat-mijat atau menekan-nekan agar tanah liat itu mudah dibentuk. Bisa juga ditambahi air agar tidak lengket. Yang keempat, kalian bisa menggunakan pelumas atau minyak goreng. Untuk langkah nomor 5, kalian tinggal membentuk bagian tubuh buaya seperti pada gambar. Yang pertama, bulatan. Kemudian nanti dibentuk tubuhnya. Setelah tubuhnya, kemudian kalian membentuk mulutnya, kemudian matanya, kelopak matanya. Setelah itu 4 kakinya. Yang terakhir nanti punggungnya. Ya, itu adalah ke-8 bentuk-bentuk buaya. Kemudian setelah kalian membentuk tubuhnya, apa yang harus kalian lakukan? Langkah ke-6, kalian merapikan dengan tangan. Diolesi seluruh bagian tubuhnya, lumasi dengan minyak goreng atau pelumas agar tidak lengket dan halus. Dan yang terakhir, kalian harus menjemur selama 1 atau 2 hari supaya tidak pecah di bawah sinar matahari. Itu adalah ke-7 langkah untuk membuat kreasi buaya dari tanah liat. Agar lebih jelas, kalian bisa menyaksikan video-video berikut. Nanti Ustazah akan terangkan. Jika sudah kering, kalian amplas. Siapkan amplas untuk menghaluskan. Dan yang terakhir, kalian beri cat sesuai keinginan. Karena buaya berwarna hijau, kalian bisa menggunakan cat berwarna hijau. Selanjutnya, kalian menyaksikan video berikut. Anak-anak, sekarang kita akan membuat maket kebun binatang sederhana ya. Alat dan bahan yang kita butuhkan, pertama kita membutuhkan kardus bekas seperti ini. Kemudian bahannya kain flanel sebagai dasar maket. Kemudian kita membutuhkan lem serta gambar-gambar. Ustazah kali ini ngeprint gambar-gambar yang bisa kamu cari di internet. Kemudian Ustazah potong-potong seperti ini. Ada gambar kebun binatangnya, ada gambar hewannya, kemudian pohon. Ini juga ada rumput serta ada bunga. Kemudian alat yang kita butuhkan ada penggaris, ada cutter, ada gunting. Nah, kita mulai saja ya. Pertama, kita siapkan dahulu kardus seperti ini sebagai alas. Nah, ini sudah Ustazah menggunakan kain flanel ya. Nah, kita lem bagian kain flanel.
pinggir-pinggirannya saja ya, tidak membutuhkan banyak lem. Oke, kalau sudah seperti ini, oke, nah sudah, ini sudah jadi alasnya. Kita andaikan sebagai rumput ya kalau di kebun binatang. Kemudian Ustazah mau buat latarnya, ceritanya, pemandangannya. Ustazah menggunakan ini. Nah, kita lem juga ya. Ini sudah Ustazah gunting. Kalau kamu tidak punya print di rumah, kamu bisa menggambar sendiri hewannya, pohonnya, bunganya, serta latarnya. Misalnya kardus ini kamu buat dulu dari di kertas, gambar, kemudian kamu tempelkan seperti ini ya sayang. Nah, ini latarnya sudah jadi. Kemudian kita mulai menempelkan bagian-bagian hewannya. Untuk membuat hewan seperti ini mudah. Siapkan dulu gambarnya, gambar hewannya, kemudian kamu potong. Dan agar bisa berdiri pada alas kain flanel, kamu cukup beri kardus di belakangnya sebagai penyangganya seperti ini. Jadi nanti kardus di belakangnya, kemudian bawahnya kamu tekuk. Nah, ini sudah dilem, kemudian ditekuk. Nah, seperti ini ya. Jadi alasnya ini yang buat penyangganya kamu beri lem. Nah, kamu bisa seperti ini. Berdiri kan. Nah, kemudian ini sudah ada singanya, kemudian macannya sudah kita sama seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, oke. Kemudian pohon. Nah, pohon ini juga bisa kamu buat sendiri ya. Kalau tidak ada, sama. Pohonnya seperti ini. Pohon. Kemudian ada jerapah. Saya juga punya gambar jerapah. Kemudian kita membutuhkan pagar. Nah, membuat pagar seperti ini dari kardus. Kita bolongin saja tengahnya. Kemudian ini dilapisi dengan kardus lagi agar bisa berdiri. Nah, bawahnya sama kita beri lem. Ini pagarnya. Kalau di kebun binatang ada pagarnya kan sayang. Nah, buat yang mudah-mudah saja. Kemudian satu lagi. Oke, nah kalau sudah seperti ini, kemudian kita buat rumputnya ya. Nah, rumputnya di depan sini. Nah, jadi ya, misalnya saya sanggah, sudah ada pohonnya rada ke sini aja. Nah, oke, pohonnya saya masih punya pohon lagi. Bisa kamu letakkan di sini. Nah, sudah punya gambar bunga. Nah, caranya membuatnya mudah. Kita ambil kardus seperti ini, kemudian diletakkan di kardus. Ini. Kemudian jangan dipotong pas bawahnya ya sayang, disisakan agar bisa jadi penyangga. Nah, kemudian dilekuk. Jadi deh bunga. Oke, ini ya masih punya rumput lagi. Ya, tempelkan saja di kardus bekas seperti tadi. Taruh di ujungnya.
kemudian tempelkan seperti ini. Nah, baru kita potong. Ingat disisakan ya. Baru kemudian ditekuk agar bisa menyangga. Oke. Diberi lem lagi bawahnya. Oke anak-anak, ini maket yang sudah jadi. Agar bisa berdiri, bagian belakang maket harus dibuat penyangga seperti ini ya sayang, sehingga nanti latarnya berdiri seperti ini. Selamat mencoba ya. Nah, kalau tadi kalian sudah menyaksikan video membuat kreasi buaya dari Tante Lia, sekarang kita akan membuat kerajinan selanjutnya. Kerajinan selanjutnya adalah kebun binatang berupa maket sederhana. Apa saja alat dan bahannya? Bahannya yang kalian butuhkan kertas karton, kertas manila. Kertas manila itu kertas yang berwarna-warni. Kemudian plastisin atau malampet. Yang keempat lem kertas, kemudian cat air. Itu bahannya ya sayang. Kemudian alat yang kalian butuhkan gunting, pensil, serta penggaris. Itu adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat maket sederhana kebun binatang. Bagaimana langkah-langkah membuatnya? Yang pertama, kalian harus membuat maket. Potong kertas karton dulu setebal 60 cm, lebarnya 40 cm. Kemudian berilah warna sesuai keinginan. Dasar maket, alasnya ya sayang. Nah, Ustazah punya contohnya. Ini alasnya, ini bawahnya ini sayang. Nah, yang kedua, kalian membuat binatang dari hewan kertas. Nah, ini juga Mbak Ina membuat hewannya dari kertas-kertas seperti ini. Jika tidak ada, kalian juga bisa membuat kreasi hewan dari plastisin juga. Jika tidak membuat hewan dari kertas seperti ini, bisa digantikan dengan hewan-hewannya dari plastisin. Langkah yang ketiga, kalian membuat pagar. Nah, pagarnya seperti ini, bisa dari koran bekas yang digulung. Kalau ini Mbak Aina menggunakan kain flanel. Menutupi pagarnya seperti ini. Kemudian nanti jangan lupa diberi lem. Kemudian yang keempat, membuat pohon. Pohonnya juga bisa dari kertas atau koran bekas yang kamu bentuk bulatan, kemudian dicat dengan warna hijau. Ini juga daun, rumput. Nah, juga tempelkan juga menggunakan lem. Yang terakhir, kalian memasang semuanya, pasang binatang-binatangnya pada dasar maketnya. Alasnya sudah ada, tinggal dipasang. Nah, seperti ini ya, dipasang menggunakan lem. Ini juga adalah contoh maket sederhana yang berisi binatang-binatang. Oke, kalian sudah menyaksikan cara membuat dua kerajinan hari ini. Pelajaran berikutnya, kalian menyelesaikan beberapa latihan soal SBDB KD 3.4 dengan menjodohkan dengan cara menarik garis pada jawaban yang benar. Ustazah akhiri pelajaran hari ini. Semoga video pembelajaran SBDB kali ini bermanfaat. Ustazah minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Terus patuhi protokol kesehatan. Astagfirullahaladzim. Wassalam.